Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mawjudi li dzatihi al-qadimil baqi al-mukhallifi lil khalqi al-ghani li dzatihi al-wahidil qadiril muridil alimi dil hayati was sam'i wal basari wal kalamil qadim. Wassalatu wassalamu ala afdalir rusuli as-sadiqina fi da'wahum wa ahkamihim al-ma'sumina min manhiyatiz zahiri wal batini al-muballighina lima yajibu alaina tasdiquhu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang ulun muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia ini dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita meneruskan pengajian kita tentang kitab Sifat 20. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim fi dairaina amin. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka adalah nikmat Allah Ta'ala yang amat besar kepada hambanya, yaitulah nikmat Islam dan nikmat iman. Jersidin, Allah Subhanahu wa taala memberi kita nikmat-nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Selain daripada itu, banyak lagi Allah Subhanahu wa taala memberi kita nikmat. Kenapa jadi dipadahkan nikmat Islam dan nikmat iman itu nikmat azimah, nikmat yang sangat agung? Karena sebab keduanya itu telah dijadikan oleh Tuhan Azza wa Jalla sebab memasuki surga dengan kekal di dalamnya. Karena kita diberi nikmat Islam dan iman, sehingga karena kita mendapat nikmat yaitu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Nikmat Islam dan nikmat iman itu menjadikan kita tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran disebutkan innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Lantaran kita mendapat nikmat Islam dan iman, kita jadi makhluk Allah, jadi manusia yang terbaik. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu, mereka itu adalah sebaik-baik manusia. Manusia itu bila beriman, Islam dan beriman, maka ia menjadi sebaik-baik manusia. Bila manusia itu kada beriman, kada Islam dan kada beriman, maka dia menjadi sejahat-jahat manusia. Walaupun zahirnya baik, punya pemberian, umpamanya ada Islam, orang kafir, tetapi di sisi Allah, inya itu menjadi manusia seburuk-buruk manusia. Iman Islam inilah yang membid'akan seseorang itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah.
ujar Allah, sesungguhnya orang-orang kafir daripada ahli kitab. Ahli kitab tuh ya orang Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin, dan orang-orang yang mensekutukan Allah. Mereka itu finari jahannam khalidina fiha. Mereka itu masuk neraka kekal di dalamnya. Bila orang itu kada Islam, kada beriman, inya kekal di neraka. Lain kayak kita, apabila kita beriman, salawalawasnya seandainya tuh di dunia maksiat, salawalawasnya dimasukkan ke surga. Tetapi apabila orang itu kada beriman, kada Islam, maka mereka itu kekal di neraka. Kada gampangan kekal di neraka. Kalau di dunia masuk penjara 5-7 tahun umpamanya, masih ada harapan bebas. Kalau kekal ini di neraka kada nyaman-nyaman, itu musibah ganal kayaknya kita nang menimpa seseorang itu nang kekal di neraka. Jadi ujar Allah Ta'ala, ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka orang-orang kafir nang kada Islam, nang kada iman tadi, hum syarrul bariyah, mereka itu sejahat-jahat manusia. Jadi seburuk-buruknya orang Islam, orang beriman, tetap ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaik-baiknya orang kafir, tetap di sisi Allah nilainya sejahat-jahat manusia. Jadi ini menolak daripada orang-orang liberal, orang-orang yang berpendapat agama itu sama semuanya. Yang penting berbuat baik, yang penting kita berbuat baik kepada sesama. Ini banyak ajaran-ajaran yang terjadi sekarang ini. Memudahkan agama sama, ayo hanya agama apakah masuk surga aja. Nah itu sudah tergelincir daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi nikmat Allah tadi banyak Allah Ta'ala memberi kita. Maka daripada banyaknya, wa in ni'matallahi la tuhsuha, seandainya ya Allah Ta'ala engkau hitung nikmat Allah, maka engkau kada sanggup menghitungnya. Nikmat Allah itu kita lihat umpamanya sebuting, padahal di balik sebuting itu banyak nikmat-nikmat yang lain. Umpamanya kita dapat nikmat kawa makan, kita menyangka atau merasa bahwa kita dapat nikmat, satu nikmat yaitu kawa makan, padahal banyak lagi nikmat yang lain. Ujar ulama, an-ni'matul wahid la naqdiru ala hasriha li ta'alluqiha bi ghairiha. Terkadang kita memandang satu nikmat itu, namun sebenarnya kita kada tahu menghitung daripada banyaknya satu nikmat itu, karena berhubungannya antara satu nikmat kepada nikmat yang lain. Umpamanya kita diberi Allah Ta'ala nikmat kawa minum. Nah di balik itu banyak nikmat-nikmat Allah yang lain yang terkadang kita lupakan. Umpamanya kita kawa minum itu di dalamnya ada nikmat gigi kada sakit, umpamanya kawa kita minum. Muntong kada sariawan, banyak nikmat-nikmat Allah yang lain berhubungan sehingga kita kawa minum, kawa makan. Jadi nikmat itu sebenarnya yang kita pandang sedikit sebuting nikmat itu, di belakangnya itu ada ribuan bahkan jutaan nikmat yang kita kada sadari. Oleh karena itu di dalam sembahyang itu kita imbah membesarkan Allah, bertakbir Allahu Akbar. Nah hanya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kita disuruh membaca Alhamdulillahirabbil alamin, membaca Fatihah. Itu kada kawa diganti-ganti Alhamdulillah itu. Kalau pun orangnya imbah karena musibah laki mati, jadi Alhamdulillah itu ditinggal umpamanya, kada kawa, kada sah sembahyang. Dapat musibah umpamanya yang lain, batis luka,
bisol kaca umpamanya. Nah itu tetap alhamdulillah itu kada kawa dirubah. Alhamdulillah itu tetap harus dilakukan setiap hari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian kita diberi nikmat bersyukur dengan Islam dan iman. Lalu kayak apa caranya kita bersyukur dengan Islam dan iman tadi? Yaitu dengan caranya menuntut ilmu Islam dan menuntut ilmu iman. Ilmu Islam, ilmu diantaranya ilmu fikih. Di situ ilmu sembahyang, ilmu puasa, ilmu zakat, haji dan lain sebagainya. Nah, ilmu iman termasuk di situ menuntut tentang ilmu tauhid. Ilmu tauhid yang sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah. Karena pada waktu dahulu sekitar abad ketiga Hijriah, di situ Islam mulai naik daun. Islam sampai ke pelosok-pelosok, ke belahan-belahan dunia di ujung barat dan timur. Agama Islam ini melalui daripada keadaan-keadaan yang mana diantaranya ilmu tauhid itu mengalami perubahan-perubahan, sehingga muncullah ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah. Timbullah ajaran yang bangaran Mu'tazilah. Ajaran Mu'tazilah itu mengutamakan mengenal Allah itu dengan pemikiran, secara logika, secara akal. Itu Mu'tazilah. Lalu timbul lagi ajaran-ajaran aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah ini mereka berpendapat kita makhluk ini dikerasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya segala sesuatu yang kita perbuat, baik itu perbuatan yang halal atau yang haram, sabarataan itu perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sabarataan ditiba akan lawan Allah. Itu ngarannya Jabariyah. Nah, mereka itu mengumpamakan bahwasanya manusia itu laksana wayang di tangan dalang. Itu Jabariyah. Ada juga aliran yang mengarang Qadariyah. Qadariyah itu mereka berpendapat Allah menciptakan manusia, tetapi manusia berkehendak hendak mengapa aja. Itu perbuatan manusia, bukan perbuatan Allah. Nah, jadi ini Qadariyah. Mereka berpendapat sembahyang itu gawian mereka, kawal puasa dan lain sebagainya itu memang mereka sanggup memperbuat itu. Nah, lalu kita bersyukur ada ulama yang ahli di bidang tauhid. Beliau-beliau itu meletakkan fondasi tauhid ahli sunnah wal jamaah, mengembalikan daripada ajaran yang sesuai dengan Quran dan hadis. Lalu mereka membuat rumusan fondasi. Karena di zaman Nabi, di zaman sahabat tuh ada belum nang kayak kita wayah ini. Umpamanya rukun sembahyang 13 ada di hadis. Lalu ulama-ulama menghimpun itu, oh innamal a'malu binniyat, oh berarti sembahyang itu wajib berniat, satu rukun sembahyang berniat. Nah, dikumpulkan oleh ulama daripada banyaknya mereka itu menguasai hadis, sehingga timbullah rukun sembahyang itu ada yang membilangkan 13, ada yang 14, ada yang 17. Sembarataan itu sama kayaknya tuh, yang 17 setiap rukuk tumaninah sebuting tambahannya. Nah itu aja tuh jadi maulah berbeda. Tapi sembarataan itu ambilannya di dalam hadis. Kada bid'ah ulama itu, yang mereka itu memudahkan, oh rukun sembahyang 13. Kalau kita menelaah di zaman Rasulullah, di zaman hadis, ada yang tunggal butingan Nabi, ya Nabi mau menyerokon sembahyang 13, ada Nabi menjelaskan itu. Nah lalu
ulama-ulama yang memang ahli di bidang hadis, mereka itu merangkum di bidang fikih seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, terus ke bawah lagi seperti Imam Nawawi. Nah, banyak lagi. Jadi kita harus berterima kasih kepada mereka yang menyusunkan rukun nikah berapa, ada rukun sembahyang dan lain sebagainya. Ibadah-ibadah itu disusun oleh mereka. Karena di zaman Rasulullah belum ada yang menyusun itu, hanya melalui satu persatu di dalam hadis. Kayak tujuan tauhid, sehingga Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, beliau ini ulama menyebutkan ada seorang wali Abdal, beliau ini lalu merumuskan rumusan akidah tauhid daripada ahlu sunnah wal jamaah yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jadi kalau kita ahlu sunnah wal jamaah itu fikihnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, itu fikihnya. Kalau tauhid kita mengikut daripada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abdul Mansur Al-Maturidi. Bagi yang tidak paham, memadahkan mereka itu bid'ah, padahal mereka itu mengambil daripada fondasi ilmu tauhid daripada Quran dan hadis. Nah, mereka itu yang menyusun sehingga timbul ada sifat 20, makna la ilaha illallah, itulah yang mereka rumuskan. Kita bersyukur mereka itu mengulahkan kita supaya kita kada tergelincir daripada pahaman ahlu sunnah wal jamaah. Jadi sunnah itu artinya sesuatu yang diajarkan Rasulullah. Jamaah itu artinya sesuatu yang sesuai dengan sekalian daripada sahabat-sahabat Nabi sampai kepada Khulafaur Rasyidin, khalifah yang 4. Jadi kalau umpamanya zaman Nabi jangan ada orang belajar kitab sifat 20, memang kada ada, cuman ulama-ulama yang ahli di bidang tauhid, mereka itu mengarang suatu kitab atau mereka itu meletakkan suatu fondasi supaya tauhid kita ini kada jatuh kepada aliran yang lain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian lantaran kita mendapat nikmat tadi Islam dan iman, kita nantinya akan memasuki surga dengan kekal di dalamnya dan selamat daripada siksa api neraka dengan membuat taat pada Allah Ta'ala. Nah, dengan taat ujar sidin kita selamat daripada siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur mengaji ilmu tauhid ini supaya iman kita bertambah. Nah, makanya Rasulullah itu selalu sidin apa berpesan, jaddidu imanakum, ya Rasulullah, perbaharui iman engkau. Jadi ujar sahabat, kaifa tujaddidu imanana ya Rasulullah, kayak apa kami memperbaharui, menguati iman kami, kayak apa wahai Rasulullah, ujar sahabat. Nah, Rasulullah apa? Salah satu jalan supaya kuat iman kita, aktsiru min qauli la ilaha illallah, perbanyak engkau membaca daripada kalimah la ilaha illallah. Makanya kita ada wirid, terkadang di situ ada dibuat selalu diisi dengan la ilaha illallah. Itu salah satu daripada fadilahnya menguatkan, mentajdid, memperbaharui iman kita. Dengan kuatnya iman maka membawa kepada kebaikan. Jadi kehidupan seseorang itu bila kuat imannya, kehidupannya, dirinya dan orang di sekitarnya akan membawa rahmat. Karena orang beriman itu Nabi napa la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama ma yuhibbu li nafsihi. Ujian Nabi, tidak sempurna iman seseorang itu kecuali ia mencintai saudaranya, saudara seagama, sama ia mencintai dirinya. Di dalam hadis lain itu kada sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai jirannya seperti dia mencintai dirinya. Kita bersyukur umpamanya di wilayah kita,
Di kampung kita ada orang-orang soleh, yang mereka itu orang-orang yang beriman itu selalu mendoakan kita. Jadi orang-orang beriman tuh artinya bukan hanya segendiri sidin, keluarga, murid-murid sidin, bahkan seluruh daripada kaum muslimin dan muslimat. Nah, jadi orang-orang yang beriman, apalagi wali-wali Allah itu, apabila kita dapat berjiran dengan mereka itu, kita sangat bersyukur. Kenapa? Karena kita terumpat di dalam doa-doa sidin, nang rahatan maksiat, nang rahatan membuka aurat, nang rahatan kada ingat sembahyang, itu terkadang hatinya masih masuk dalam doa-doa sidin. Walhasil boleh jadi karena kita dapat taubat, dapat hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat untung bila seseorang itu kawah berjiran, bertetangga di dalam suatu kampung itu ada orang soleh, apalagi aulia Allah. Mereka itu membangun malam mendoakan kaum muslimin dan muslimat supaya mendapat taufik dan hidayah. Orang-orang beriman itu, mereka itu bermanfaat bagi diri mereka, keluarga, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Sehingga banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang orang beriman. May yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik, dan atau apabila kada kau berucap nang baik, maka hendaklah ia beranai. Banyak lagi penjelasan tentang orang-orang beriman itu. Jadi apabila seseorang itu kuat imannya, membawa manfaat lawan dirinya, orang di sekitarnya, dan seluruh daripada kaum muslimin dan muslimat. Nah, di dalam hadis itu sepaling sempurna iman seseorang itu, sepaling baik akhlaknya lawan keluarganya. Nah, jadi salah satu ciri orang beriman itu baik akhlaknya lawan keluarganya. Wabil khusus dengan istrinya, lawan lakinya, baik akhlaknya, itu ciri-ciri orang itu beriman. Jadi keimanan itu membawa manfaat baginya dan bagi orang lain. Maka wajiblah atas tiap-tiap mukallaf, yakni akil balik, bahwa ia mengetahui akan segala rukun Islam sebagaimana tersebut di bawah ini. Demikian pula segala rukun iman sebagaimana akan tersebut, supaya boleh ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala dengan mengamalkan amalan-amalan keduanya yang terhenti makbulnya dengan pengetahuan yang tersebut itu adanya. Nah, jadi jasidin wajib hukumnya orang yang balik berakal, mukallaf artinya tuh. Nah, belajar ilmu Islam dan ilmu iman, belajar ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, itu wajib hukumnya supaya kawa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adapun ilmu pengetahuan rukun Islam yang pertama, yaitu mengetahui akan makna dua kalimat syahadat, yaitulah yang dikata ilmu usuluddin dan ilmu tauhid. Dan inilah yang dikehendaki sebutannya di kitab ini. Di antara rukun Islam yang pertama yaitu syahadat, dan wajib kita hukumnya mempelajari daripada makna daripada kalimat syahadat tadi. Dan ialah yang dikehendaki sebutannya di kitab ini. Nah, ini jasidin kita membahas tentang makna dua kalimat syahadat. Bermula wajib atas tiap-tiap mukallaf bahwa ia mengenal pada Tuhan Azza wa Jalla dengan segala sifatnya yang wajib baginya dan yang mustahil padanya dan yang harus padanya. Demikian pula yang wajib bagi segala Rasul alaihi salatu wassalam dan yang mustahil dan yang harus, sebagaimana akan nanti tersebut, bahwa sekalian itu masuk pada makna dua kalimat syahadat.
Ujar Sidin, kita wajib hukumnya mempelajari daripada makna dua kalimat syahadat. Umpamanya la ilaha illallah. Nah, apa makna daripada la ilaha illallah itu? Nah, itu karena ada di dalamnya itu makna terkandung daripada penjelasan sifat 20. Adapun Muhammadur Rasulullah, kita meyakini Rasulullah itu sebagai rasul, itu di situ karena ada sifat yang wajib bagi Rasul. Nah, ada 4. Adapun ilmu pengetahuan yang lain-lain rukun Islam, yaitulah yang dikata ilmu fikih. Ujar Sidin, yang lain-lain daripada syahadat itu seperti sembahyang, puasa, zakat, naik haji, itu ilmu fikih yang membahasnya. Maka wajib pula atas tiap-tiap mukallaf bahwa mengetahui akan ilmu segala yang wajib atasnya, seumpama sembahyang, puasa, demikian pula ilmu-ilmu atau amalan-amalan yang sunnah atau segala amal yang hendak dikerjakannya, bahwa karena tiada sah beramal dengan jahil pada hukumnya. Bermula dalil daripada kitab Zubat, fa kullu man bi ghairi ilmin ya'mal amaluhu mardudatun la tuqbal. Artinya tiap-tiap orang yang beramal dengan tiada ilmu, maka amalnya itu dibalikkan kepadanya, yakni tiada dikabulkannya jua adanya. Jadi lantaran ujar Sidin amal itu kada sah apabila kada berilmu, maka menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Menuntut ilmu tauhid supaya kita tahu tujuan kita beribadah, supaya tahu siapa yang disembah. Karena apabila kita menuntut fikih aja, kita sembahyang pas sudah bacaannya, rukunnya, tata cara sembahyang sudah sempurna, lalu kita masuk kepada tujuan sembahyang itu. Nah, itu yang membahasnya adalah ilmu tauhid. Jadi kepada siapa kita sembahyang? Nah, dengan belajar ilmu tauhid kita timbul di situ khudu'. Khudu' itu merasa, karena kita sudah belajar tauhid, maka kita timbul khudu' dalam beribadah. Khudu' itu artinya merasa rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hudur, hadir hati beserta Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga timbul khusyuk. Sembahyangnya tadi menjadi khusyuk. Nikmat sembahyangnya tadi. Karena apabila kita hanya belajar ilmu zahir, kita kada tahu kemana tujuannya kita beribadah, alasan kita beribadah. Kemudian, adapun dalil wujubnya segala ilmu yang tersebut itu yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya Rasulullah bersabda, bermula menuntut ilmu wajib atas tiap-tiap muslim yang balik dan berakal. Jadi wajib kita menuntut ilmu-ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hendak menyembah Allah, kita harus tahu dulu siapa yang disembah, bagaimana tata cara menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalil bahwa ma'rifatullah jalla wa azza terdahulu wajibnya dari lain-lain ilmu, yaitu dari kitab Zubat, menerangkan dalil bahwasanya belajar ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah itu awal-awal yang wajib dipelajari daripada ilmu-ilmu yang wajib kita tuntut. Jadi yang awal-awal disuruh menuntut itu ilmu ma'rifatullah, mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalilnya di dalam kitab Zubat, awalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bil istiqani. Artinya
yang permulaan wajib atas manusia yaitu ma'rifatullah dengan yakin. Dan di dalam kitab Jubat menyebutkan awal-awal ilmu yang wajib kita tuntut yaitu ma'rifatullah, mengenal Tuhan kita. Itu yang permulaan wajib dituntut. Dan dari kitab Khutbah lil Habib Tahir bin Husain, fa'lamu ayyuhal ikhwan annal asla wal asasa huwa ma'rifatul ma'bud qabla al ibadah, dzalika hakikatul ma'na syahadah. Kemudian ujar Sidin dari kitab Khutbah Habib Tahir bin Husain bahwasanya dalilnya ketahuilah oleh kamu bahwa asal agama yaitu mengetahui Tuhan yang disembah. Jadi permulaan kita beragama itu tahu dulu lawan Allah Ta'ala yang kita sembah sebelumnya membuat ibadah padanya. Jadi sebelum beribadah Jasidin belajar dulu ilmu tauhid. Sebelum kita hendak memperbanyak ibadah, perbanyak dulu mempelajari daripada ilmu tauhid. Di sisi lain kita disuruh juga belajar ilmu fikih, ilmu tasawuf untuk membersihkan hati. Dan adalah pengetahuan itu hakikat makna kalimah syahadat. Jadi ilmu mengenal Allah itu Jasidin ada di dalam makna daripada kalimah syahadat. Dan jika telah diketahui kewajiban ma'rifatullah ta'ala atas tiap-tiap mukallaf, maka diketahui olehmu bahwa artinya ma'rifah yaitu i'tiqad yang jazim lagi muwafiq pada hak. Setelah kita tahu bahwa ma'rifah Allah Ta'ala itu yang diwajibkan atas mukallaf, yaitu kita mengenal Allah secara i'tikad yang jazim, secara mantap pada hak dan sesuai dengan dalil Quran dan hadis. Pada hak dengan dalil dan artinya jazim yaitu i'tikad yang putus. Arti putus itu mantap, habis sudah, ada lagi ragu, artinya putus. Yang tiada saknya lagi, maka bukan sangka-sangka adanya. Jasidin belajar ilmu tauhid wajib hukumnya supaya mantap kita ma'rifah lawan Allah. Kada ragu lagi, ragu masih nang manakah Allah, nak ada tahu model ragu. Kita tahu Allah Ta'ala maha besar, maha kuasa. Nang mana Allah itu dibahas di dalam makna daripada dua kalimah syahadat. Ini kita mengenal daripada ilmu tauhid. Nah, adapun mengenal Allah itu adalah sesuatu yang wajib, tetapi wajib fardu ainnya itu kepada sesuatu yang batas-batas yang sudah ditentukan ulama akan kewajibannya. Nah, mendalami itu bahkan kada boleh mendalami apabila orang itu orang jahil masih, karena ditakutkan kenapa? Karena tergelincir, karena bahayanya bisa bakaku Tuhan, bisa menjadi sesat. Silakan mendalami, tapi dalami juga ilmu-ilmu yang lainnya supaya jangan tergelincir. Nah, jadi mengenal Allah itu wajib hukumnya sampai kepada batas nang ma'rifahnya itu jazim, mantap, nang sesuai dengan dalil. Dan arti jazim yaitu i'tiqad yang putus, yang tiada sak lagi, maka bukan sangka-sangka adanya, dan terbagi jazim itu 4 bagian sebagaimana di bawah ini dinakal dari ibarat kitab adanya. Nah, kita mempelajari ilmu tauhid, mempelajari kitab atau mempelajari makna dan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita pelajari maknanya di situ supaya kita mengenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga bila kita kenal pada waktu sembahyang dalam keadaan menyembah, kita tahu siapa yang disembah.
Nah, jadi harus jajim, artinya harus mantap. Makanya ada dibahas di dalam kitab ini makna-makna daripada la ilaha illallah, di mana di dalam la ilaha illallah itu terhimpun makna-makna sifat 20 yang wajib kita ketahui, dan sifat-sifat yang wajib bagi Rasul yaitu yang 4 itu wajib juga kita ketahui. Nah, makanya kita lagi harus itu disuruh belajar sifat 20, menghafal dahulu wujud, qidam, baqa, dan seterusnya. Itu wajib hukumnya hafal, bukan yang kada hafal diri kada, tetapi wajib hukumnya bagi setiap orang yang Islam balik dan berakal hafal sifat 20 itu. Dan juga wajib hukumnya mengenal daripada sifat-sifat yang wajib bagi Rasul yang 4, sidik, kotona, tabligh, amanah, itu wajib tahu kita. Sifat 20 kita hafal tuh wujud, qidam. Makanya kalau orang yang sekolah lagi dahulu itu dilajari itu wujud, qidam, baqa. Kenapa? Karena wajib bagi orang Islam paling gak ada hafal barang sifat bagi Rasul, wajib juga. Nah, kalau kita sudah dewasa ini, kita bagaimana memahami makna-makna rahasia-rahasia dibalik daripada sifat 20, dibalik daripada sifat yang wajib bagi Rasul. Bagaimana? Karena kita di kitab ini membahas tentang wujud, qidam, baqa. Nah, supaya kita jelas mengetahui daripada ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, jazam muwafiq, pada hak dengan dalil, maka inilah yang dikata ma'rifah. Jadi ujar sidik yang pertama, jazim muwafiq, pada hak dengan dalil. Orang tuh yakin dengan Allah, kemudian keyakinannya itu pas ulang lawan dalil yang sesuai dalilnya tadi dengan Al-Quran dan hadis, maka itu ngarannya jazim muwafiq, nang diyakininya tuh pas. Nang kedua, jazim muwafiq, pada hak tetapi tiada dengan dalil. Ada juga orang tuh yakin tapi kada tahu di dalil. Apa dalilnya Al-Quran? Ada tahu, yang penting yakin Allah Ta'ala itu ada. Nah, ini jazim juga. Nah, ngarannya itu jazim muwafiq, pada hak, nah, tapi tiada dengan dalil. Maka inilah yang dikata taklid sahih. Kita umpat guru, ujar guru ini kita yakini. Nah, itu ngarannya keyakinan yang ta'liq yang sahih. Tapi gurunya tadi sesuai dengan dalil-dalil yang menunjukkan akan ilmu hakikat tadi. Kemudian ada juga yang ketiga, jazim tiada muwafiq, pada hak dan dengan dalil. Maka inilah yang dikata jahil murakab. Jadi ada juga orang itu yakin dengan keyakinannya itu bahkan hanya berdalil, tapi dalilnya tadi luput. Umpamanya ada yang membilangkan di dalam tauhid itu seperti qadariyah, nah, segala sesuatu ini kita yang memperbuat, kita yang kuasa. Nah, padahal Allah berkuasa. Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu perbuat. Jadi seseorang itu yakin dengan inya diciptakan Allah, tetapi inya yakin bahwa inya yang kau memperbuat amalan-amalan. Nah, sedangkan kita tahu secara akal aja kita banyak sesuatu itu kita kada tahu memperbuatnya. Umpamanya hendak sembahyang 10 rakaat, sembahyang sunat, kita berkehendak, tetapi pada waktu mulai sembahyang kan ada sesuatu nama olah kita hanya melaksanakan 2 rakaat. Nah, berarti kehendak kita kada berlaku di situ, kehendak Allah nang berlaku. Jadi ada juga karena orang itu
keyakinannya mantap, tetapi kada sesuai lawan dalil Al-Quran dan hadis. Yang banyak terjadi wayah ini, mereka langsung mengambil di dalam Quran dan hadis, lalu memadahkan Allah Ta'ala itu duduk di atas aras. Nah, karena berbeda dengan pendapat daripada Imam Asy'ari, Imam Maturidi, bahwasanya Allah itu kadang memerlukan tempat. Bagaimana Allah di atas aras? Ada tafsir-tafsirnya, ulama mentafsirkan. Sehingga banyak sekarang langsung mengambil ilmu tauhid, mengambil ilmu fikih langsung di hadis, sedangkan mereka itu bukan ahli hadis. Nah, sehingga kada tahu nang mana hadis ini nasyah kah mansuh kah, sababun nuzulnya nang apa. Langsung penting hadis. Nah, sedangkan kita bukan ahli daripada hadis. Nah, sehingga berbeda pendapat dengan ulama-ulama yang terdahulu, yang mereka itu mengikut daripada ulama-ulama yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan iman umpamanya kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran itu disebutkan iman itu mengikat daripada saudara seagama. Nah, jadi orang beriman itu disuruh mendoakan lawan saudara-saudara seiman. Nah, lalu kita mendoakan, baik yang sudah meninggal atau yang masih hidup, tetap kita doakan. Itu di dalam Al-Quran itu doa-doa yang melajari kita supaya mendoakan kedua orang tua, mendoakan kaum muslimin dan muslimat, orang-orang beriman. Nah, di dalam Al-Quran itu diajarkan tentang cara berdoa, termasuk mendoakan kepada saudara seiman dan seagama. Kemudian adapun arti dalil, yaitu barang yang menunjuki atas kebenaran suatu barang, wallahu a'lam bishawab. Nah, hingga situ dahulu. Jadi di sini musannif dulu menjelaskan tentang hukum awal-awal kita memaham daripada ilmu tauhid. Dan adapun dalil, wallahu a'lam bishawab, ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sirrin nabi wa alihi wa sirril Fatihah.